Halo adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Adik-adik sekolah minggu, hari ini Inang akan menyampaikan firman yang sangat luar biasa. Tapi Inang tidak akan sendiri dalam menyampaikan firman Tuhan. Inang akan ditemani dengan teman Inang yang luar biasa juga tentunya. Namanya Naftali. Kita panggil sama-sama yuk adik-adik. Naftali, datang dong. Naftali mana ya adik-adik? Sepertinya dia juga malu-malu. Sekali lagi yuk adik-adik, kita panggil Naftali. Naftali, datang dong. Itu dia Naftali adik-adik. Hai semuanya. Perkenalkan, namaku Naftali. Aku akan menemani Inang dalam menyampaikan firman Tuhan. Tapi adik-adik sekolah minggu, untuk membangkitkan semangat kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Setuju tidak Naftali? Setuju Inang. Musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah bernyanyi. Tentu saja kita sudah semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami ucapkan atas berkat-Mu. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kuduslah yang selalu bekerja dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Kitab Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai 28. Tadi Inang bilang dari mana Naftali? Kejadian 37 ayat 12 sampai 28 Inang. Benar sekali adik-adik sekolah minggu. Kejadian tertulis di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Lama Inang. Benar sekali adik-adik sekolah minggu. Kitab Kejadian itu Perjanjian Lama ya. Sekarang Inang akan bacakan untuk adik-adik sekolah minggu semuanya. Dan adik-adik boleh mengikuti di dalam hati ya. Kejadian 37 ayat 12 sampai 28. Beginilah bunyinya. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Suatu kali saudara-saudaranya pergi menggembalakan kambing domba ayah mereka dekat Syichem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Syichem? Marilah, aku akan menyuruh engkau kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya ayah," kata Israel kepadanya, "Pergilah melihat bagaimana keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, lalu bawalah kabar kepadaku." Yakub menyuruh dia pergi dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampai ke Syichem. Lalu seorang laki-laki mendapati dia sedang berjalan ke sana kemari di padang dan bertanya kepadanya, "Apa yang kau cari?"
sahutnya. "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolong beritahu aku di mana mereka menggembalakan kambing domba," kata orang itu. "Mereka telah berangkat dari sini, sebab kudengar mereka berkata, 'Mari kita pergi ke Dotan.'" Lalu Yusuf menyusul saudara-saudaranya dan mendapati mereka di Dotan. Dari jauh mereka telah melihat dia, namun sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bersekongkol untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, 'Seekor binatang buas telah menerkamnya.' Kita akan lihat nanti apa yang akan terjadi dengan mimpi-mimpinya itu." Mendengar hal itu, Ruben ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Katanya, "Jangan kita bunuh dia." Ruben berkata pula kepada mereka, "Janganlah menumpahkan darah. Lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Ia bermaksud melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Sesampainya Yusuf kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah yang sangat indah yang dipakainya. Mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian mereka duduk untuk makan. Ketika mereka melayangkan pandang, mereka melihat kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead. Unta-unta mereka mengangkut damar, balsam, dan damar ladan. Mereka sedang dalam perjalanan membawa barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, "Apa untungnya kalau kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Mari kita jual dia kepada orang-orang Ismail itu. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Saudara-saudaranya pun mendengarkan dia. Ketika saudagar-saudagar Midian itu lewat, Yusuf ditarik ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu mereka membawa Yusuf ke Mesir. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan nats firman kita pada hari ini. Jadi Inang akan memberitahu tema kita pada hari ini adalah iri hati no. Apa Inang bilang tadi? Iri hati no. Sekali lagi Naftali, coba ulang. Baik Inang, tema kita hari ini adalah tentang iri hati no. Adik-adik sekolah minggu, Yusuf adalah anak dari Yakub. Dia adalah anak kesayangan Yakub. Kenapa Tante? Iya, adik-adik sekolah minggu. Karena Yusuf lahir dari istri kesayangan Yakub, yaitu Rahel. Yusuf juga lahir di masa tua Yakub. Jadi Yakub sangat menyayangi anaknya Yusuf. Oh, begitu. Betul Naftali. Adik-adik sekolah minggu, Yusuf diberikan jubah yang sangat indah oleh ayahnya Yakub. Jadi suatu ketika Yakub mengatakan kepada Yusuf, "Yusuf, pergilah ke Sikem, karena saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba ayah di sana. Lihatlah keadaan mereka dan kambing domba itu. Lalu kembalilah, katakan kabarnya kepada ayah," kata Yakub kepada Yusuf. Terus Yusuf mengatakan, "Ya ayah." Lalu adik-adik sekolah minggu, Yusuf pergi dari Hebron. Mereka tinggal di
Hebron, ke Shikem. Yusuf sangat bahagia dan penuh sukacita untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Setelah sampai di Shikem, di padang, dia mencari-cari ke sana kemari. Di mana ya saudara-saudaraku? Iya, adik-adik sekolah minggu. Yusuf pergi ke Shikem, tapi tidak melihat saudara-saudaranya di padang. Benar adik-adik. Jadi seorang laki-laki melihat Yusuf ke sana kemari dan bertanya, "Apa yang sedang kamu cari?" Lalu Yusuf menjawab, "Aku mencari saudara-saudaraku. Katakanlah di mana mereka menggembalakan ternak kami." Lalu laki-laki itu berkata, "Oh, mereka pergi ke Dotan." Adik-adik sekolah minggu, Hebron ke Shikem itu sangat jauh, jaraknya 96 kilometer. Jauh sekali bukan? Iya Inang, jauh sekali. Pasti aku sangat lelah kalau aku berjalan sejauh itu. Benar adik-adik sekolah minggu. Tapi berbeda dengan Yusuf. Yusuf pergi menyusuri jalan-jalan dengan penuh sukacita. Dan walaupun dia tidak menemukan saudara-saudaranya di Shikem dan pergi ke Dotan, dia masih tetap bersukacita. Ternyata benar adik-adik sekolah minggu, saudara-saudara Yusuf berada di Dotan. Tapi ketika Yusuf mulai mendekat, saudara-saudaranya melihat dia. Saudara-saudaranya sudah ada rasa iri dalam hatinya adik-adik. Karena dia adalah anak kesayangan ayah mereka. Dan pada waktu itu Yusuf memakai jubahnya yang indah itu. Padahal Yusuf sudah dengan penuh sukacita menghampiri saudara-saudaranya. Tapi ketika Yusuf masih jauh, mereka melihat Yusuf dan mengejek Yusuf. "Lihat, si tukang mimpi itu datang," katanya. Lalu saudara-saudaranya adik-adik berusaha membunuh si Yusuf dan melemparkannya ke sumur. Sedih sekali kan Naftali? Iya Inang, sedih sekali. Jadi adik-adik sekolah minggu, ternyata rasa iri di hati bisa membuat kita menjadi orang yang jahat, berdosa. Seperti saudara-saudara Yusuf tadi. Tapi untungnya Ruben mengatakan, Jangan kita bunuh dia." Karena Ruben, salah seorang abang Yusuf, masih berusaha membawa Yusuf pulang kepada ayahnya di Hebron. "Marilah kita buang saja dia ke sumur." Lalu adik-adik setelah Yusuf mendekat, mereka menanggalkan jubahnya, lalu membuang dia ke sumur. Tapi adik-adik, sumurnya kosong, tidak berair ya Inang. Iya Naftali, tidak berair. Jadi ketika mereka makan, mereka melihat ada pedagang-pedagang Ismail akan menjual barang-barang mereka ke Mesir. Terus Yehuda berkata, "Apa untungnya kita membunuh adik kita? Dia kan saudara kita, darah daging kita." Jadi adik-adik, pada akhirnya Yusuf dijual kepada saudagar-saudagar Ismail seharga 20 shikal perak. Adik-adik sekolah minggu, dari cerita tadi kita boleh menyadari bahwa iri hati adalah sebuah tindakan atau sebuah perasaan yang dapat membuat kita menjadi berdosa, merencanakan hal-hal yang jahat, dan menuntun kita kepada hal-hal yang buruk. Jadi adik-adik sekolah minggu, apakah iri hati itu baik atau tidak? Bagaimana Naftali? Tentu saja tidak Inang.
semuanya ingin supaya kita menjadi orang yang tidak iri hati. Kalau teman-teman, saudara-saudara kita memiliki hal yang lebih daripada kita jangan langsung iri hati. Kita juga harus berbahagia. Kalau teman kita berbahagia, kita juga harus bahagia. Tema kita tadi apa, adik-adik? Iri hati, no. Jadi adik-adik, Naftali, apakah kamu senang kalau Inang senang? Benar sekali, Inang. Aku akan sangat senang kalau Inang pun senang. Kamu tidak akan iri? Iya, Inang. Dan adik-adik sekolah minggu, dari firman ini juga kita diajarkan supaya kita tidak pilih kasih. Tadi Yusuf itu sangat dikasihi ayahnya, sangat-sangat dikasihi. Itu menimbulkan rasa iri terhadap saudara-saudaranya. Jadi sebagai saudara seiman, kita juga harus mengasihi semuanya sama, ya adik-adik sekolah minggu. Jadi adik-adik sekolah minggu, dari firman Tuhan kali ini juga diperlihatkan bahwa Tuhan itu memiliki kuasa yang sangat luar biasa. Tahu tidak adik-adik sekolah minggu? Tadi saudara-saudara Yusuf berusaha mencoba membunuh dia, tapi Tuhan melalui Ruben dan Yehuda merencanakan supaya Yusuf tidak jadi dibunuh. Akhirnya Yusuf, bagaimana tadi adik-adik sekolah minggu? Bagaimana tadi Naftali? Yusuf? Iya, Inang. Akhirnya Yusuf dijual. Jadi adik-adik, meskipun Yusuf dijual ke Mesir, tapi Yusuf pada akhirnya setelah melewati perjalanan yang panjang, Yusuf menjadi seorang pemimpin di Mesir. Adik-adik bisa baca kelanjutan cerita kita ya. Jadi adik-adik sekolah minggu, Ina dan Naftali menyampaikan firman ini sekali lagi ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak ingin kita menjadi anak-anak yang iri terhadap saudara, terhadap teman. Mengasihi semuanya sama, jadi tidak akan menimbulkan iri. Dan satu lagi, bahwa tetap saja Tuhan yang Maha Kuasa akan tetap melindungi kita dalam keadaan apapun, karena kasih-Nya luar biasa. Jadi adik-adik, seperti tema kita ya, mulai hari ini kalau teman-teman kita memiliki hal yang baru atau hal yang lebih dari kita juga harus turut senang. Oke adik-adik sekolah minggu, jadi sekali lagi kita sama-sama mengucapkan iri hati no. Sekali lagi Naftali, oke Ina, iri hati no. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu. Pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati kami, melindungi kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang saling mengasihi satu sama lain. Kami menjadi anak-anak-Mu yang saling mendukung saudara-saudara kami, teman-teman kami untuk lebih maju lagi Tuhan. Jauhkanlah iri hati dari kehidupan kami, dari hati dan pikiran kami masing-masing, supaya kami tidak terjerumus ke dalam dosa ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lain waktu adik-adik sekolah minggu. Dadah.